mengakhiri tahun dengan penuh rasa syukur. Yayasan Buddha Suci Indonesia menggelar pemberkahan akhir tahun 2025 di Aula Chingse, Jakarta pada 31 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 2.332 peserta yang terdiri dari para relawan, donatur, dan keluarga besar staf Badan Misi Suci. Dengan mengangkat tema Jangan Lupakan Tekad Awal Masa Celengan Bambu, selamanya mengingat ikrar agung, silsilah, dan mazhab suci, momen ini mengajak para insan suci mengingat kembali fondasi dan semangat awal suci sebagai pegangan untuk terus melangkah dalam misi kemanusiaan. 因为新的一年那我是希望说我们一定要传承，而且要栽培更多的年轻人来接力那因为慈济也走到30多年了，在印尼。那其实呢，我也是看到，不管是我们今年新任的干部，或是我们的同仁，都持续的一直在成长，而且又可以承担。这个就是我们希望呢，新生代呢可以赶快的接力上来。那希望印尼的那个慈济呢步伐是很稳，而且我们要就是说要步伐要大，但是要稳。那我希望说，因为慈济在印尼如果是做得更好，那其实可以帮助的人会更多。 Semangat ini pula yang digambarkan dalam berbagai penampilan, tabuhan genderang dan isyarat tangan celengan bambu dari Sekolah Cinta Kasih, paduan suara dari Suci School, serta isyarat tangan dari para relawan suci. Selain berbagai persembahan yang syarat akan makna, kegiatan ini juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari para relawan suci. Seperti relawan Medan yang mengisahkan perjalanan mereka saat menyalurkan bantuan kemanusiaan bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh yang terjadi pada akhir November lalu. Tentu ya perjalanan ini tanda kutip berbahaya, tapi kita penuh perhitungan. Masa sudah berpesan kepada kita apabila jalannya bisa dulu dan aman, baru kita ke sana. Dan perjalanan ini banyak kisah yang menarik. Ketika jalan belum bisa dilalui karena banjir, kita mencari alternatif melalui sampan. Itu adalah perjuangan pertama, karena ketika itu kita tahu sangat membutuhkan air dan sangat membutuhkan makanan yang siap disantap. Keberhasilan penyaluran bantuan tidak terlepas dari semangat kebersamaan para relawan suci dan ketulusan hati berbagai pihak. Tidak hanya dari masyarakat Sumatera dan Aceh, dukungan dan perhatian juga mengalir dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi sekarang sudah lumayan cukup bagus ya, namun masih banyak lumpur-lumpur dan masih menunggu hunian. Bantuan nextnya kita masih tetap berjalan di makanan siap saji ya, nasi bungkus, kemudian air bersih, alat berat untuk membersihkan lumpur, dan tentu saja rumah hunian. Karena atas donasinya, dorongan semangatnya, dan yang paling penting adalah doanya. Karena menangani bencana ini butuh doa dari semua orang yang tulus agar kita bisa melalui semuanya ini. Sharing inspiratif juga datang dari keluarga Nala Setia yang terdiri dari 8 bersaudara. 5 kakak beradik beserta ipar perempuannya bersama-sama memantapkan tekad berjalan dalam barisan kerelawanan suci. Lebih dari 2 dekade, langkah pengabdian ini dimulai saat Venela Nala Setia, anak bungsu dari keluarga tersebut, pertama kali mengenal suci. Kita mau kumpul keluarga kan sulit, tapi kita di suci itu kumpul happy loh. Masak bareng, kita survei bareng, terus kita kalau ada acara kanenfu atau kunjungan kasih, kita bisa sama-sama tuh reuni keluarga, nggak usah jauh-jauh lagi sekarang. Makanya gratis, apanya gratis, kumpul lah di suci. Perjalanan mereka pun tidak lepas dari berbagai tantangan. Ratna, kakak dari Venela, sejak lama ingin bergabung sebagai relawan suci. Keinginannya sempat tertahan karena sang suami belum memperbolehkan.
Namun berkat kegigihan Ratna serta dukungan penuh saudara-saudaranya, jalan menuju kerelawanan akhirnya terbuka. Kini, 4 dari kakak beradik keluarga Nalesetia telah resmi menjadi relawan Komite Seci. Tekad dan dukungan keluarga memperkuat semangat mereka untuk terus menyebarkan cinta kasih di tengah masyarakat. Ya kalau saya kan memang anak-anak kan dulu masih kecil. Dan udah gede pun sebenarnya sesiung saya nggak kasih masuk. Ya kita dari keluar rumah itu nggak berseragam. Ganti di tempatnya. Pulang pun copot seragam. Ada satu kali lupa kan survei. Pakai seragam pulang udah kemalaman kan. Ketahuan lu ngapain nih ngomelnya panjang lebar. Nah sejak itu kayaknya dia juga lebih mendingan. Dia lihat juga saya mungkin iya ya dia lihat istrinya juga jadi agak lebih mau sabar, mau nahan nggak marah. Kalau nggak kan saya nggak suka langsung saya ngomong gitu. Sekarang dia kasih saja. Jadi mau keluar dibukain pintu. Ntar mau pulang lu udah sampai mana dia bukain pintu. Menjadi bagian dari pemberkahan akhir tahun Seci memberikan makna tersendiri bagi para peserta. Seperti yang dirasakan oleh Zulkifli yang baru sebulan bergabung sebagai relawan. Berawal dari bantuan biaya pengobatan yang diterima sang istri, Zulkifli merasakan secara langsung makna kepedulian Seci. Saya berpikir satu kalimat, kok ada di kolong langit ini orang setulus itu, organisasi kemanusiaan yang sangat tulus. Saya sampai nggak habis pikir gitu. Sampai sekarang detik ini saya nggak habis pikir, kok ada ya. Prinsip saya hidup, ya saya dibantu, ya saya bantu balik. Minimal saya tukar tenaga. Betul. Saya nggak bisa balikin biayanya, ya jadi saya masuk relawan untuk bantu orang yang seperti istri saya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kehidupan yang dijalaninya saat ini, sekaligus termotivasi oleh perhatian yang diberikan, pemuda berusia 35 tahun ini memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai relawan Seci. Kesannya sangat senang banget ya. Akhirnya saya bisa masuk organisasi yang begitu besar. Yang tadinya saya dibantu, sekarang saya masuk jadi jajaran relawan. Ya saya berharap nanti ketika saya jadi relawan, saya akan melakukan apa yang relawan dulu lakukan ke saya. Dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih gitu. Peserta lain yang merasakan inspirasi setelah mengikuti pemberkahan akhir tahun adalah Bintang Bisri Mustafa, seorang perawat rumah sakit Cinta Kasih. Berbagai kisah dan pengalaman yang dibagikan para relawan senior di lokasi bencana semakin memantapkan tekad Bintang untuk turut melangkah sebagai relawan tanggap darurat. Semenjak lulus, itu saya selalu, kebetulan ditempatkan di bagian instalasi gawat darurat, sehingga ketertarikan saya terhadap gawat darurat itu sebenarnya sangat tinggi. Jadi sangat berharap ketika ada bencana itu jadi tim terdepan untuk rescue di sana. Yang saya terkesan dengan tim bencana karena mereka merelakan dirinya masuk di tempat yang ya kalau kita bencana kan sangat membahayakan diri kita. Saya bahagia, saya bersyukur saya mengenal Seci. Dari saya yang basically sama sekali dengan dunia kesehatan dulu saya sangat nggak begitu suka, sampai saat ini ternyata saya bagian dari tim kesehatan itu sendiri gitu. Dan Seci merubah sudut pandang saya yang tadinya sangat sempit, melihat bahwa kita bisa berbagi itu tidak terbatasi oleh suku, ras. Tahun ini juga menjadi perjalanan istimewa bagi Seci Indonesia dengan dilantiknya 148 relawan komite di Hualien, Taiwan. Jumlah terbanyak dalam sejarah Seci Indonesia. Bukan hanya sekedar angka, pencapaian ini menjadi langkah nyata, memperkuat tekad untuk terus berjalan dalam aksi kebaikan dan memikul tanggung jawab melayani masyarakat dengan setulus hati. Mengakhiri seluruh rangkaian acara, pembagian angpau dari Master Chengyan menjadi simbol pengingat akan berkah, harapan, dan tanggung jawab untuk terus menyebarkan cinta kasih. Angpau ini bukan sekedar koin, melainkan pesan agar semangat welas asih senantiasa hidup dalam setiap langkah di tahun yang baru. Pemberkahan akhir tahun menjadi pengingat bahwa di tengah perubahan zaman, hendaknya tekad awal Seci tetap terjaga. Berawal dari donasi kecil dari celengan bambu, mampu bertumbuh menjadi kekuatan besar bagi kemanusiaan. Semangat ini yang senantiasa dipegang para insan Seci untuk melangkah bersama, menghadirkan cinta kasih tanpa pamrih bagi sesama. Sinari Siahaan, Raden Bayu, Daai TV.